Jangan ngaku tahu ikan kalau belum menyaksikan tayangan ini. Semuanya sudah pernah saya makan. Ya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Oke, pastikan terus. Halo kepada sahabat Brams dimanapun berada, ya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ya, mohon maaf, saya baru bisa muncul lagi setelah 2 minggu karena ada suatu kesibukan. Tapi alhamdulillah ya, subscriber tetap beranjak naik terus, dan jam tayang juga alhamdulillah juga terus naik ya, nambah terus. Itu memang menandakan berarti saya harus tetap eksis. Pada tayangan ini saya ingin memberikan edukasi atau pengetahuan kepada sahabat Bram semuanya ya, mengenai ikan ya, mengenai ikan. Jadi jangan ngaku tahu ikan kalau belum menyaksikan atau menonton tayangan ini. Ya, ini sangat bermanfaat sekali buat siapapun yang memang saya rasa mungkin banyak yang belum tahu ya, banyak yang belum tahu. Jadi ikan yang dikonsumsi di dunia internasional, ini yang saya maksud ya, ikan. Jadi jangan ngaku tahu ikan kalau seandainya belum nonton atau menyaksikan tayangan ini. Ini belum tentu ada di sekolahan atau dipelajari di sekolahan ya, belum tentu. Ya, ini dari pengalaman yang saya rangkum ya, selama 30 tahun ya di dunia hospitality industry, dan ini akan saya share free buat kalian. Ya. Oke, ikan yang saya ingin bahas di sini dalam klasifikasinya itu saya bagi menjadi dua ya, yaitu adalah flatfish dan roundfish. Flatfish itu langsung aja, flatfish itu ada di perairan air laut ya. Flatfish ada di salt water fish atau di perairan laut ya. Dan yang kedua adalah roundfish. Nah, roundfish ini ada yang di freshwater fish atau di air tawar, ada juga yang di air laut atau di salt water fish ya. Oke, untuk flatfish ya, flatfish itu ada di salt water fish atau di perairan laut ya. Dia berada di kedalaman. Di kedalaman, warna kulitnya atau skinnya itu gelap karena memang ada di kedalaman. Kemudian dia cara swimmingnya itu dia flat ya, horizontal ya. Kalau ikan biasa kan turun naik ya, ini horizontal ya. Kemudian cirinya adalah matanya itu ada di atas, bukan ada di samping kiri samping kanan ya. Kalau misalnya kalian jumpai ada ikan seperti itu ya di TV atau di mana, atau pada saat kalian mungkin nyelam ya, itu berarti masuk ke dalam kategori flatfish. Nama ikan yang masuk dalam kategori flatfish dan sering dikonsumsi oleh dunia internasional itu yang pertama adalah flounder, kemudian halibut ya, kemudian yang ketiga adalah turbot, yang keempat adalah lemon sole, yang kelima adalah plaice. Itu kelima ini sering dijumpai di restoran-restoran internasional ya, baik itu di fine dining atau di mungkin di kapal pesiar, pokoknya yang skalanya internasional ya. Saya ulangi, itu ada flounder, ada halibut,
Ya, ada turbot, ada lemon sole, dan ada plaice. Ya. Kelima nama ikan yang sering dikonsumsi oleh dunia internasional ini mempunyai mata itu di atas. Yang mempunyai mata itu di atas, kemudian di cara berenangnya itu flat atau horizontal. Ya, nanti di tengah-tengah tayangan ini kalian bisa menyaksikan seperti apa sih rupanya nama-nama ikan yang tadi saya sebut ya. Oke, kemudian yang nomor 2 adalah roundfish. Roundfish ini sering sekali kita jumpai ya, dan ini berada di perairan air laut atau salt water fish dan fresh water fish atau di perairan air tawar ya. Jadi untuk roundfish itu bisa di salt water fish atau di perairan laut, dan bisa juga di fresh water fish atau di air tawar ya, perairan air tawar gitu. Oke, matanya biasa ya, satu di kiri, satu di kanan ya, mempunyai karakter swimnya atau berenangnya itu vertikal ya, turun naik ya. Contoh yang sering kita ketahui ya, itu untuk nama ikannya ya, itu adalah catfish. Biasanya kan jadi air tawar ya, kemudian cod ya, COD atau cod ya, salmon, ada yang bilang salmon, ada yang bilang salmon, sama aja sih sebenarnya, ada yang bilang salmon, ada yang bilang salmon, sama aja. Kemudian ada tilapia ya, tilapia. Oke. Saya pada kesempatan ini tidak akan membahas yang flat fish, tapi saya akan bahas yang round fish ya, round fish. Jadi saksikan terus tayangan saya ini. Jadi jangan ngaku tahu ikan kalau belum menyaksikan tayangan saya mengenai ikan ini ya. Ikan sebagaimana kita ketahui itu di samping protein juga bisa meningkatkan atau membangun daya ingat ya. Yang pertama jenis ikan roundfish yang akan saya jelaskan adalah tilapia. Tilapia itu kalau di Indo itu seperti ikan mujair, ya, ikan mujair atau ikan nila ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum tahu, sebenarnya ada perbedaan antara mujair dan ikan nila. Kalau ikan mujair itu agak gelap skinnya, kalau nila itu biasanya berwarna ya, berwarna putih. Oke. Asalnya originally itu asal tilapia ini itu dari Afrika, kemudian dapat juga kita jumpai di negara-negara tropis ya, seperti Filipina, Papua Nugini, dan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Arctic char. Arctic char ini bisa di fresh water atau di air tawar, bisa juga di salt water. Jadi hampir sama dengan ikan salmon dan ikan trout ya, karena di bawahnya itu berwarna merah dan memang dagingnya itu warnanya agak ngetik. Butterfish ya. Butterfish ini ada di perairan Amerika ya, kemudian ada di Western Afrika dan di Indo-Pasifik ya, untuk butterfish. Warnanya itu agak putih butterfish. Kalau di Mumbai ya, atau di India itu disebut pamphlet. Kalau di selatan Indianya disebut pawa ya, pawa. Kalau untuk di daerah selatan India. Selanjutnya adalah catfish ya, catfish.
Catfish ini di sini saya perjelas lagi ya, catfish ini bukan cuma ikan lele ya, tapi ikan segala jenis ikan yang moncongnya itu berkumis seperti kucing, namanya juga catfish. Itu juga termasuk dalam kategori catfish ya. Seperti patin juga itu kalau di Indonesia ya itu masih dalam kategori catfish. Nah, catfish ini berada di negara-negara tropis ya. Nah, dan mungkin juga ada yang belum tahu ya, ini catfish yang pernah ditemukan ya, itu di Sungai Mekong ya, Sungai Mekong di Thailand itu pernah ditemukan seberat sekitar 293 kilogram ya. Jadi giant catfish pernah ditemukan di Sungai Mekong di Thailand itu seberat 293 kg ya, jadi sangat besar sekali, sangat besar sekali. Cuma kalau udah besar-besar seperti itu di atas 50 kilo atau mungkin di atas 10 kilo aja karena memang dia skinnya itu tipis, ini kalau menurut saya sih kurang enak diolah ya, jadi agak-agak lembek gitu, agak lembek. Itu untuk catfish ya. Jadi catfish itu bukan hanya ikan lele, tapi kalau di Indo ikan patin pun juga termasuk ikan dalam kategori catfish. Ya, selanjutnya adalah cod. Cod atau tulisannya COD ya. Cod ini banyak diambil minyaknya ya, untuk dijadikan cod liver oil. Karena memang sangat penting untuk vitamin A, D, E, dan omega 3 ya. Ini mahal, harganya mahal untuk cod ya. Nah ini kalau untuk di perairan United Kingdom ya, atau UK, cod ini biasa dipakai untuk bahan fish and chip. Jadi selain ikan haddock, ikan plaice, ikan pangasius, biasanya sering dipakai untuk bahan, jadi bahan utama untuk membuat fish and chip ya, atau ikan yang ditepungin itu biasanya ya. Haddock ini banyak didapati di perairan Atlantik Utara ya, North Atlantic. Biasanya ikan haddock ini di pengolahannya itu diasapi ya, di frozen atau dibekukan, kemudian dikeringkan ya. Jadi bisa di smoke, bisa di frozen, atau bisa juga di dry atau dikeringkan ya. Dan juga banyak juga sekarang ini yang di can atau kalengkan ya. Seperti yang tadi saya bilang juga, biasanya di British ya, di Inggris itu ini juga bisa dijadikan bahan untuk membuat fish and chip ya. Herring ya. Herring ini ikan yang memang selalu bergerombol ya, bergerombol. Nah, teksturnya ini itu ikan ini berminyak ya. Jadi berminyak dan terdapat itu di perairan Samudra Pasifik Utara dan Samudra Atlantik ya, Samudra Atlantik Utara ya. Jadi dia beradanya di utara ya, berada di utara. Jadi North Pacific Ocean ya, atau di lautan atau Samudra Pasifik bagian utara, kemudian North Atlantic Ocean ya, atau keepers itu adalah ikan herring juga, Jadi
keepers itu adalah ikan hiring yang sudah diolah, biasanya sudah dibelah, ya, sudah dibelah. Itu namanya keepers. Dan di United Kingdom atau UK, juga di Amerika bagian utara, biasanya keepers ini dijadikan salah satu kelengkapan untuk breakfast atau makan pagi, ya, keepers. Makarel, ya, makarel. Nah, makarel ini sering kita jumpai, ya, di groceries atau supermarket, ya, karena memang sangat mudah didapat. Ini juga jenis ikan yang bergerombol, ya, bergerombol, dan sangat kaya dengan vitamin B12, ya, juga sangat tinggi dengan kandungan omega 3-nya, ya, omega 3-nya, ya, Anchovy ini juga jenis ikan yang suka sekali bergerombol. Kalau di Indo itu anchovy seperti ikan teri, ya, ikan teri. Nah, anchovy ini biasanya diasinkan kemudian dikalengkan. Di Indo itu, di Indonesia itu susah sekali mendapatkan anchovy. Jadi kadang-kadang chef tidak memakai anchovy gitu, karena emang cost-nya akan tinggi, ini gitu, akan tinggi. Dan ini memang tidak bisa digantikan atau tergantikan dengan ikan yang ada di Indo, ya, karena memang ciri atau karakternya memang khusus banget. Anchovy jadi panjang deh, seperti apa, ikan teri, ya, teri. Ya. Karakternya itu memang asin, ya. Mahi-mahi, ya. Mahi-mahi itu banyak sekali didapati di perairan Samudra Pasifik, ya, seperti Hawaii atau Tahiti. Jadi mahi-mahi karakternya itu di bagian kepala seperti ikan lohan, jadi kayak ada jenong, ya. Nah, di bagian punggungnya itu biasanya warnanya itu hijau, biru, pokoknya warnanya mengkilat, ya. Ini mahi-mahi, ini ikan mahal juga, ya, ikan mahal. Sangat susah karena nggak bisa diternak ini ikan mahi-mahinya, misalnya cuma dipancing atau dijaring, ya. Dan memang harus dikhususkan untuk mencarinya, ya. Nggak bisa sembarangan ikan mahi-mahi. Nah, kalau ada yang nanya, ini ikan mahi-mahi ini bukan masuk dalam keluarga dolphin atau lumba-lumba, ya, beda. Ya, walaupun bentuknya hampir sama, ya, jidatnya atau bagian kepala, tapi berbeda, ya, dengan dolphin atau lumba-lumba, sangat berbeda sekali. Nah, ini selain di Samudra Pasifik juga bisa dijumpai atau ditemui di Karibia, ya, di Karibia bagian utara, selatan, kemudian Amerika juga bagian selatan, kemudian Costa Rica, perairan Costa Rica, ya, Florida dan Southeast, ya, jadi Tenggara Asia. Ini ada ikan mahi-mahi. Milkfish, ya. Milkfish ini berada di Samudra Hindia, ya, banyak didapati di Samudra Hindia, ya, dan Samudra Pasifik, ya. Jadi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia itu banyak didapati ikan milkfish. Kenapa dinamakan milkfish? Karena memang warnanya seperti susu, ya, agak putih, gitu, ya. Monkfish. Nah, monkfish ini ikan yang memang sangat bergengsi. Bentuknya atau rupanya jelek banget, ya. Monkfish ini jelek banget, ya. Dan
selain monkfish ya, ada julukan sendiri, ada julukannya itu adalah devil fish karena emang mukanya seperti apa ya, buruk rupa lah gitu ya, buruk rupa, tapi dagingnya luar biasa ini. Tetapi untuk mengolahnya perlu skill khusus ya. Nanti bisa dilihat rupa monkfish ini seperti apa ya. Ini dijumpai di Samudra Atlantik ya, dan Laut Tengah ya, Mediterranean Sea. Ini jarang sekali didapat, jarang sekali ya, karena memang populasinya tidak begitu banyak, dan umur dari monkfish ini bisa puluhan tahun ya. Monkfish bentuknya besar monkfish. Pangasius ini masih kategori catfish sebenarnya, karena depannya ada sedikit kumis ya. Pangasius ini biasa juga menjadi bahan substitut atau pengganti untuk pembuatan fish and chip. Pangasius ini sangat familiar sekali ya di UK atau di United Kingdom, jadi bahan fish and chip ya. Red snapper atau kalau di Indonesia itu kakap merah ya, kakap merah. Jadi memang bentuknya ada yang kecil, ada juga yang besar ya. Dan ini biasanya ditemukan untuk yang besar itu di Teluk Meksiko ya, atau Gulf of Mexico. Kemudian ada di Southern Atlantic ya. Tapi kalau untuk yang sedang-sedang aja di perairan negara-negara tropis juga banyak ya. Seite. Nah, ikan seite ini dapat kita jumpai di selatan Norwegia ya, jadi di perairan selatan Norwegia, seite ya. Salmon atau salmon ya. Ini dijumpai di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik ya. Tetapi salmon yang terkenal itu dari Norwegia. Tapi ada juga salmon dari New Zealand salmon, atau dari Tasmania salmon. Itu juga bagus juga, cuma yang terkenal itu ada di Norwegia. Ikan yang menjadi primadona ya, di hampir semua restoran Jepang yang menyajikan makanan atau menu sushi sashimi ya. Karakter dagingnya berwarna pink, jadi yang ini mengandung kandungan omega 3 yang sangat tinggi sekali ya. Ini ikan pintar. Ikan salmon ini bisa hidup di air tawar atau di fresh water ya. Bisa juga hidup di salt water atau di perairan laut. Jadi ada cerita begini ya, dulunya ya, sebelum di ternak. Ini sekarang diternak, banyak yang diternak ya, karena memang sangat sulit. Jadi waktu saya ke Norwegia itu ya, jadi gunung itu kan dia langsung nyambungnya ke laut ya. Jadi kalau air itu turun dari gunung ya, sungai itu langsung ke laut. Itu kalau di daerah-daerah Eropa rata-rata seperti itu ya. Kalau kita kan di sini ada muara dulu, kan di sana nggak ada, jadi langsung laut ya. Di gunung ya, ada sungai gitu langsung ke laut. Jadi ya, pokoknya ini ikan pintar lah, ini ikan pintar ini. Untuk ikan salmon. Kalau ini banyak dijumpai di Samudra Atlantik ya, Jadi ikannya juga jarang sekali ya didapat ya, karena memang
apa, nggak bisa kita tentuin pada saat kita menjaring atau memancing ikan itu bisa dapat ikan polok itu sangat sulit ya. Tapi ikan-ikan yang tadi saya sebut itu adalah ikan-ikan yang selalu dikonsumsi atau ada di menu restoran ya, baik yang fine dining atau selanjutnya adalah swordfish. Swordfish ini biasa dijumpai di samudra tropis ya, seperti pokoknya yang tropis lah ya, tropis itu bisa dijumpai ya. Dia terbang ini namanya sword karena memang ujungnya tuh seperti ada pedang ya, itu memang senjatanya dia itu. Ini bisa besar sekali, bisa ratusan kilo ini ya beratnya ya. Swordfish. River trout ya, river trout ini hampir satu family atau satu keluarga dengan ikan salmon sama ikan Arctic char. Hampir sama ini, karakter bagian bawah perutnya itu berwarna merah ya. Nah, untuk river trout ini biasanya dipancing itu dengan teknik khusus pancingnya. Jadi bukan pakai reel, tapi dia dilempar ditarik di mulut. Jadi untuk pemancing trout ini ya, itu teknik mancingnya seperti itu. Memang agak unik nih, khusus untuk ikan trout ya, ikan trout. Jadi mancingnya tidak pakai reeling ya. Jadi dilempar begitu ya, ditarik seperti itu. Dan dia biasanya umpannya itu bulu atau lebah untuk trout. Untuk trout ini banyak jenis ya, ada lake trout atau trout danau, juga ada rainbow trout atau trout pelangi, juga ada brook trout ya, ada brown trout dan steelhead trout ya. Jadi banyak sekali trout ini. Cirinya adalah kulitnya bintil-bintil ya. Ada totol itu hitam ya. Cirinya seperti itu. Tuna. Nah, tuna ini banyak didapati di samudra tropis ya, samudra tropis yang memang banyak sekali nelayan-nelayan yang memang berburu tuna ya. Nah, cara berburu tuna saat ini semakin lama semakin canggih ya. Jadi udah pakai radar ya yang bisa mengetahui keberadaan ikan tuna itu sendiri ya. Jadi tuna itu juga menjadi primadona juga ya, selain ikan salmon di restoran-restoran Jepang ya, yang menyajikan menu sushi dan sashimi ya, sashimi. Jadi ikan tuna ini benar-benar sangat populer ya, selain salmon untuk bisa dimakan mentah ya, mentah. Tradisi seperti itu. Whiting dapat dijumpai di perairan Indo-Pasifik ya, dan juga perairan Afrika dan Taiwan, New Caledonia dan Pasifik, Samudra Pasifik ya. Jadi untuk whiting dinamakan whiting memang itu kalau kena sinar matahari dia itu mengkilap ya. Oke, jadi itu yang saya bisa sharing ke kalian. Jadi jangan ngaku tahu ikan kalau belum menyaksikan tayangan ini ya, karena tayangan ini saya yakin bisa bermanfaat buat sahabat Brams dimanapun berada
yang memang mungkin juga belum tentu didapati atau dipelajari di sekolahan ya. Jadi ini saya share secara free ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, setelah ini nanti bisa disaksikan rupa dari ikan yang saya sebutkan itu seperti apa. Dan ikan-ikan yang saya sebut tadi ya, baik yang flatfish dan roundfish, semuanya sudah pernah saya makan ya. Jadi perlu diketahui, ikan-ikan yang saya sebut tadi ya, baik ikan yang kategorinya itu adalah flatfish dan roundfish, semuanya sudah saya pernah makan ya, baik itu flounder, halibut, turbot, lemon sole, plaice, tilapia, arctic char, butterfish, catfish, cod, herring, keepers, kemudian mahi-mahi, makarel, anchovy, apalagi red snapper, ya, saite, salmon, pollock, swordfish, itu semuanya udah saya makan. Alhamdulillah. Jadi bukan kaleng-kaleng. Oke, saksikan terus. Ciao.